Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak para pemerhati tentang permasalahan mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi tentang isu mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb. Semoga nantinya dengan diskusi ini bisa memberikan suatu pencerahan atau keputusan demi kepentingan masyarakat ke depan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita diangkat dari alam kegelapan menuju alam yang penuh maghfirah seperti saat sekarang ini. Bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, perlu diketahui bahwa dalam beberapa minggu ini, mungkin 2 bulan, terjadi permasalahan ataupun ramai di masyarakat tentang permasalahan isu mafia tanah. Isu mafia tanah itu pertama kali mungkin mencuat, meskipun ada sebelumnya permasalahan mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, tetapi mencuat dengan keinginan pihak perkumpulan wakaf Panembahan Sumala yang ingin melakukan pengukuran atau pemetaan kadastral di 9 titik yang ada di jantung kota Kabupaten Sumeneb ini, tepatnya di Kelurahan Pajagalan. Salah satu diantaranya yaitu kantor Makodim. Ketika kantor Makodim diajukan untuk melakukan pengukuran, maka terjadi riak-riak ataupun aksi yang dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat itu merasa kaget dan bertanya-tanya, kok bisa Makodim ini akan dilakukan pengukuran pemetaan kadastral ataupun penyertifikatan oleh sekelompok orang yang mengklaim dirinya perkumpulan wakaf dari Yayasan Panembahan Sumala. Oleh karena itu, menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, karena dari masyarakat sendiri sudah beberapa kali melakukan aksi, yaitu aksi demonstrasi dan aksi audiensi yang dilakukan di 2 tempat, yaitu di kantor BPN sendiri dan kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb. Melihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, itu sampai mungkin akan terus berkelanjutan, karena pada saat pengajuan dari perkumpulan wakaf Panembahan Sumala ini dibatalkan oleh pihak BPN, Makodim ataupun Kodim 0827 juga melakukan permohonan pengukuran penyertifikatan. Selain pengukuran dan juga tentunya penyertifikatan yang diamini oleh BPN dan akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022. Tetapi sehubungan dengan adanya surat keberatan dari pihak perkumpulan wakaf Panembahan Sumala tertanggal 8 September 2022, jadi pengukuran yang akan dilaksanakan di kantor Makodim dibatalkan. Oleh karena itu, tema diskusi ini sebagaimana disampaikan isu mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb, mungkin kita fokus tentang gagalnya pengukuran kantor Makodim 0827 Sumeneb, ataupun permasalahan-permasalahan nantinya termasuk ke bukti-bukti yang diajukan oleh PWWS dan juga bukti yang dimiliki oleh pihak Makodim. Mungkin para ahli yang hadir pada malam ini bisa memberikan saran, masukan agar kondusivitas Kabupaten Sumeneb ini bisa terjaga, karena dengan ulah-ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, otomatis akan mengorbankan kepentingan masyarakat. Mungkin setelah sesi pertama selesai, nantinya akan ada lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dikaji bersama atau dicarikan jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat. Perlu diketahui,
Diskusi malam ini kami juga sebetulnya sudah mengundang pihak Kepala BPN, tetapi sehubungan beliau besok ada rapat pagi di Surabaya, jadi tidak bisa. Sekarang beliau perjalanan ke Surabaya. Setelah kami minta untuk diwakilkan ke salah satu staf atau anggota BPN yang berwenang, beliau tidak menjawab, hanya WA saya dibaca. Dan juga teman kita ini Mas Herman juga sudah melakukan komunikasi, yaitu dengan mengundang dari pihak BWPS, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Mungkin seperti itu sedikit banyak saya sampaikan tentang tema kita malam ini, yaitu isu mafia tanah. Yang akan kita bahas pertama kali itu tentang rencana atau bukan rencana, pembatalan pengukuran kantor Makodim 0827 Sumeneb. Seperti itu. Mungkin sedikit banyak tadi Komandan Kodim sudah memberikan gambaran tentang syarat-syarat yang diajukan oleh pihak BWPS, termasuk bukti-bukti yuridis. Menurut saya bukti yuridis karena ditandatangani oleh yang berwenang dan ada stempel kan, seperti itu, dan ada kop surat. Mungkin ada masukan atau bagaimana sehingga nantinya ada satu titik temu yang mungkin kita bisa sampaikan langsung ke BPN tanpa melakukan aksi. Jikalaupun nanti penyampaian hasil diskusi ini melalui aksi, yaitu demonstrasi, ya kami juga akan siap untuk menindaklanjuti seperti itu. Mungkin ada masukan dari Bapak Haji Biu atau Bapak Aziz, ya kami persilakan untuk Pak Haji Biu terlebih dahulu. Monggo dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati bapak-bapak, para senior, junior, khususnya Bang Aziz ini, walaupun lebih muda dari saya, ini penasihat KWK ini. Sedih hadir tempat ini, memang tidak janjian. Kalau melihat beberapa dokumen dari Dandim tadi, sebenarnya penyelesaiannya adalah sederhana. Pertama, kalau Kodim itu sudah mengajukan ukur, akan tetapi dibatalkan, langkah yang sederhana dan tidak banyak, tidak menimbulkan konflik dan lebih elegan tentunya, sebenarnya surat dari BPN itu kita ajukan ke PT UN untuk dibatalkan, sekaligus meminta BPN untuk meneruskan pengukuran pensertifikatan tanah. Itu pertama. Yang kedua, alas dasar dari BPN adalah PP ya nomor 3 2011. Itu selalu dijadikan dasar bahwa tanah yang bersengketa harus ditunda untuk diselesaikan melalui mediasi, dan selanjutnya mediasi tidak dicapai maka melalui pengadilan. Di sini persoalannya. Terkait Akuo Makodim yang saat ini kita bicarakan, kalau saya tidak kepada satu objek, sebenarnya saya lebih kepada keseluruhan kita basmi mafia tanah, baik yang ada di dalam BPN itu sendiri ataupun yang ada di luar BPN.
Saya yakin oknum di dalam BPN itu satu hal, tapi tidak mungkin oknum BPN itu bermain sendirian. Ada pihak lain tentunya, mungkin swasta. Kemudian penyelesaian itu akan tambah rumit jika dalam penyelesaian ada pihak-pihak yang sama-sama keras kepala, agak sedikit arogan. Ini sulit penyelesaiannya. Jadi kalau saya amati penjabaran dari PP nomor 3 2017 itu, sengketa adalah suatu persoalan pertanahan kompleks atau adanya orang yang mengaku, pihak lain yang mengaku ada 2 orang atau lebih dari beberapa subjek, itu adalah sengketa. Jadi BPN tidak akan menyelesaikan dahulu. Mungkin Pak Dandim melalui Mas Fauzi perlu menurunkan tensi. Kita akan tersinggung bahwa orang Sumeneb itu gila. Kita duduk di sini ini tersinggung sebenarnya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa dalam penyelesaian sebenarnya sama-sama ada win-win solution. Nah, ini saya baru ketemu Pak Dandim, tapi saya melihat inilah sebenarnya pemicu dari tidak selesainya. Dapat informasi lagi saya dari orang lain bahwa tipikal begini sebenarnya ini sederhana. Maka harus ada pihak lain yang menjembatani, sebab model tipikal Pak Dandim ini tidak mungkin bisa dirubah. Sudah begitu modelnya. Tapi harus ada pihak yang lebih bijak untuk menjembatani persoalan ini agar tidak berlarut-larut kompleks. Karena apa? Saya juga Pak Dandim ini nanti bisa di justice dikatakan bahwa Dandim melawan keturunan raja. tambah tidak enak sama Dandim ini. Adi menjadi blunder. Nah, kalau kita mau membantu dengan legalitas yang telah ada di Makodim ini, tentu kita turut menunjukkan suasana-suasana ini. Dalam seharian saya kemarin rapat, juga ada tanah yang sudah diukur dan sudah diumumkan, nomornya sudah keluar. Itu tidak diterbitkan karena ada mafia. Maksud saya ada dugaan mafia. Jadi berkas di BPN itu ada berita acaranya hilang. Dasarnya kalau hilang bertanggung jawab, malah ini menjadi penghambat untuk diterbitkan sertifikat. Dilalap oleh ada orang lain, seolah-olah dibuat sengketa mengajukan ke pengadilan negeri, dan ada orang yang nyewa, itu dituket kasusnya. Tapi sudah di PT UN dan menang di PT UN dan diperintahkan BPN untuk menerbitkan sertifikat, tapi tidak dilaksanakan juga. Sudah 5 tahun, makanya kemarin kira-kira dalam setengah bulan ini menguasakan kepada lembaga kami, lembaga advokasi dan bantuan hukum, dan kemarin sudah kami kirim ke BPN dan hari ini dikirim
kita laporkan kepada Menteri ATR dan BPN dan kita tebusi Presiden. Kita kirim juga surat ke Ombudsman, kita kirim juga kepada KSN, Komisi Nasional Pegawai Negeri, karena mereka itu adalah aparatur negara, harus tunduk kepada aturan yang lebih tinggi, di mana yang lebih tinggi adalah undang-undang. Tidak boleh, apalagi ini merupakan putusan pengadilan. Saya kira terkait yang satu hal. Saya kira itu masukan saya terkait dua hal, yang masalah Makodim dan juga masalah yang mafia tanah yang di Lapalau. Ya. Yang tadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Piyu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Piyu. Saya sedikit banyak menanggapi di sini bahwa ujung permasalahan ini sebetulnya terjadi di BPN. Kenapa kami mengatakan terjadi di BPN? Kepala BPN sudah menyatakan sesuai dengan SOP dari peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010. Di sana ada tahapan-tahapan yang diajukan untuk pendaftaran tanah pertama kali. Tetapi yang menjadi bentuk kelucuan kami ketika melihat dokumen pendaftaran, termasuk juga surat tanggapan dari Kepala BPN itu tentang pengukuran, di sana banyak terjadi maladministrasi. Karena ketika berbicara dokumen, otomatis pendaftaran tanah pertama kali itu kan melalui loket. Di sana itu disesuai dengan SOP, dengan PP, dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 2010 ini kan, pendaftaran pertama kali ini kan harus membuktikan alasannya. Semuanya harus dibuktikan, itu tanah wakaf dan sebagainya, apalagi ini tanah negara. Karena status yang disampaikan oleh Kepala BPN, status tanah yang diajukan oleh Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo tersebut statusnya tanah negara. Di sana ada pembebanan biaya yang bukan termasuk pajak negara yang harus dilakukan oleh mereka. Ini diskusi ya Pak Haji, ini bukan menjustis atau apa. Ini yang menjadi bentuk kelucuan kami juga, yang menjadi timbul pertanyaan kami ketika salah satu yang berwenang di BPN itu mengatakan, andai kata masuk ke meja saya Mas, ini tidak akan pernah terjadi, tidak akan saya terima. Karena melihat dokumen yang disampaikan yang diajukan oleh Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo ini lucu. Banyak ketimpangan atau memang sengaja mereka merekayasa. Apalagi dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional sudah dilanggar. Karena sesuai ini, akta ikrar wakaf itu paling lama 1 bulan setelah ditandatangani harus diajukan. Tapi ini lebih 3 bulan. 1. Dan yang kedua, seharusnya ketika ada permasalahan sengketa sesuai dengan peraturan Menteri Agraria juga nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, bukan serta-merta harus dipotong, dibatalkan, ditunda. Bukan seperti itu. Ada tahapan-tahapan yang mereka harus lakukan. Karena ketika mereka sudah berkirim surat pemberitahuan kepada Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo tentang pembatalan permohonan mereka, dan mereka harus mengambil berkas. Karena meskipun bahasanya BPN dikembalikan, tapi pihak Perkumpulan Wakaf yang harus mengambil, itu baru tanggal 8 berkirim surat. Setelah itu tahu-tahu tanggal 12 September 2020 sekira jam 15.30 surat cinta dari BPN datang ke Makodim. Kalau pengukuran keesokan harinya akan ditunda, Pak. Sedangkan persiapan yang dilakukan Kodim sudah fit. Patok sudah ada, siap menghadirkan tetangga kanan kiri sesuai dengan permintaan dari BPN.
akan melakukan pertemuan di kantor Kelurahan Pajagalan. Tapi BPN ini memang bertindak semena-mena. Oknum BPN lah, mohon maaf, oknum BPN ini memang bertindak semena-mena. Kisru ini kenapa saya katakan terjadi pertama kali dilakukan BPN? Karena jelas tanpa melalui proses tahapan pendaftaran yang jelas sesuai dengan SOP yang selama ini mereka gaungkan. SOP, tapi kenyataannya tidak pernah ada. Pendaftaran otomatis lewat dapur. Karena kode pendaftaran mereka itu tidak sama dengan kode yang didapat dari pihak Makodem yang melakukan pendaftaran tahapannya mulai dari depan. Ini kode yang diberikan, seharusnya kode itu kan harus sama untuk dalam satu bidang yang sama di daerah yang sama. Ini enggak, Pak. Ini kode PTXL untuk daerah Batang-Batang yang diberikan oleh pihak BPN kepada permohonan pendaftaran PPWS. Dan di sana tidak ada barcode dan sebagainya. Ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Kok tidak sama? Sebetulnya, mohon maaf Pak Jibiu, Dandim ini bukan serta-merta ingin arogansi dan sebagainya. Hanya kami selaku masyarakat memang yang tidak terima. Kalau Dandim tidak pernah mau. Hanya kadang-kadang kalau ngomong sama orang itu menggebu-gebu. Tetapi berhubung dia terbentur dengan aturan yang harus dia ikuti, jadi tidak mau. Karena dia harus laporan ke ini, kan kena nanti kalau tidak lapor. Itu akhirnya hanya teman-teman ini, termasuk saya pribadi, menginginkan bagaimana mafia tanah yang ada di Sumeneb ini harus betul-betul diungkap. Karena kalau berbicara mafia tanah, mungkin ada nanti sebentar lagi kita jabarkan selain dari Makodem ini banyak wajib. Ini juga dilakukan oleh orang-orang ini. Istilah nereng Madura, tekok serongkang ini. Karena perlu diketahui, nadir, wakif dari tanah yang diklaim milik Panembahan Sumolo ini berbeda-beda. Tahun 95 itu beda nadir wakifnya. Setelah itu tahun 2000 berbeda lagi wakifnya. Kok bisa berbeda terus? Apakah wakif itu bisa berbeda-beda orangnya? Dan yang selama ini mereka gungkan bahwa ini peninggalan Panembahan Sumolo, Saya bukan ingin menjustis atau ingin bermusuhan dengan keturunan, tapi yang perlu dipertanyakan, ini keturunan benar enggak? Karena selama ini keturunan yang benar itu diam dan mengerti kalau memang sudah ada bagiannya masing-masing. Ini siapa ini? Apakah oknum-oknum atau orang-orang hanya yang ingin memperkaya diri sendiri dengan berkedok bangsawan? Ataukah oknum-oknum yang ingin kaya dengan mendirikan suatu lembaga mengatasnamakan mantan pemimpin yang ada di Kabupaten Sumeneb? Kalau saya terus terang menghormati Panembahan Somalanya, Pangeran Nataningrat saya hormati karena beliau pemimpin Sumeneb yang mendirikan Masjid Agung Sumeneb. Tapi ini siapa yang di belakang? Karena di sini dalam surat sanggahan mereka, Pak Haji, mohon maaf, dalam surat sanggahan, surat keberatan yang mereka sampaikan, itu di sini ada 6 poin, saya bacakan. Tanah wakaf Panembahan Sumala secara jelas dan nyata adalah tanah wakaf yang pengelolaannya atau nazirnya adalah keturunan Panembahan Natakusuma I atau Panembahan Sumolo. Sesuai wasiat ikrar wakaf Panembahan Sumolo, Panembahan Natakusuma I atau Panembahan Sumolo berupa prasasti yang terpampang di Keraton Sumeneb tertanggal 13 Muharram 1200 Hijriah atau 16 November 1785 Masehi terlampir. Ini Pak Haji, ini ikrar ini prasasti, katanya prasasti wakafnya ini. Legalitasnya juga perlu diragukan. Apa benar ini yang membuat Pangeran Natakusuma I atau Panembahan Sumolo? Karena di sini ketika diartikan wasiat Panembahan Natakusuma I atau Panembahan Sumolo tahun 13 Muharram 1200 Hijriah atau 16 November 1785 Masehi berisi ikrar wakaf dengan terjemahan. Inilah bangunan-bangunan
atau keraton serta tanah-tanah adalah wakaf Pangeran Notokusumo I, Raja Sumeneb. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan baginya dan kedua orang tua beliau. Ini kan jelas. Tetapi di sini mereka mengklaim bahwa tanah wakaf itu jelas nazirnya adalah keturunan Panembahan Notokusumo I. Tanah yang mana? Apakah di sini disebutkan? Tanah-tanah bisa ke Kabupaten Sumeneb ketika berbicara seorang pemimpin atau raja. Berarti kita ini juga seperti yang disampaikan mereka. Kita ini tidak menguasai fisik, hanya menempati. Ini. Dan yang kedua, peta bidang atau peta ukur tahun 1938 dan 1968. Tapi peta bidangnya sama. Mungkin nanti saya fotokopi ini biar jelas, biar tidak tidak mengandung fitnah seperti itu. Dan yang ketiga, surat keterangan lurah tentang perwakafan tanah milik nomor tahun 2021 seluas 95.228 meter persegi tertanggal 19 Februari 2021. Kemarin-kemarinnya kemana? Dan di sini dalam surat keterangan lurah juga tidak disebutkan tanah-tanah yang mana, objeknya di mana saja. Karena sesuai yang ditunjukkan Dandim tadi, itu hanya pekarangan. Ini malah dibuat berapa kali? Ini 94 ada. Di sini disebutkan juga pekarangan. Terletak di Desa Pajagalan, Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Ini tahun 94. Dan tahun 2021-nya sama. Ini yang menjadi bentuk kebingungan masyarakat sebetulnya. Dan di sini juga dalam sanggahannya mereka itu surat keterangan penggunaan lahan Makodim. Siapa yang membuat pernyataan ini? Yang membuat pernyataan ini mereka sendiri sebetulnya, Wadi. Ini contoh. Ini Baji, biar sama-sama jelas. Ini yang membuat surat pernyataan mereka sendiri. Di sini nama RP Agus Irianto SH, Jabatan Ketua Wakaf Panembahan Sumolo Sumeneb. Ini kan rancung. Perkumpulan wakafnya ketuanya Pak Hasan, sekretarisnya Pak Agus. Yang dibuat pada tahun 2017. Ini surat pernyataan dia bikin. Biar sama-sama jelas. Mereka sendiri bikin. Bukti perjanjian sewa menyewa yang dilampirkan di sini ini bukan sewa menyewa dengan Kodim, tetapi pendopo atau keraton, SD Pajagalan itu yang dilampirkan. Kan tidak sesuai dengan objek yang disengketakan. Bahwa pihak penemuan tidak keberatan. Dan di sini juga keraton dan sekitarnya ditempati, dirawat, dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Adalah dikarenakan amanat perjanjian sewa menyewa. Kan lucu sebetulnya. Lucu di sini. Oleh karena itu, semoga dengan diskusi ini kita bisa mengambil suatu keputusan yang menguntungkan untuk kepentingan masyarakat. Karena jelas di sini ada maladministrasi yang dilakukan oleh mereka, termasuk oleh pihak BPN. Ini jelas di sini. Kalau Kodim surat keterangan kepemilikannya ini jelas, alas haknya sudah jelas. Ada surat ukur tahun 60, ada juga surat dari kepala BPN tahun 2007 dan juga ada KIB, ada bukti-bukti yang lain. Monggo sekiranya ada masukan atau sumbang saran demi kepentingan bersama agar kondisi di Sumeneb ini kondusif, karena nantinya ini tidak akan pernah kondusif kalau dibiarkan seperti ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang ingin saya dapatkan sebenarnya malah informasi dari pihak sebelah. Maksudnya gini, karena saya terlalu cepat bergerak, jadi memang sudah saya hantam semua.
Tapi saya pengen sebenarnya dari pihak yang mungkin di dalam pro, artinya saya tidak akan marah. Artinya kita namanya diskusi kan. Kalau saya salah mau diingatkan. Tapi mungkin akhirnya saya mungkin saya juga prosedurnya kesampaian dari IPS itu salah menurut saya. Tapi saya terima, artinya ada alasan-alasan apa gitu. Misalnya kalau saya bilang gampangnya, seharusnya kalau dia punya hak dengan penguasaan fisik saya, seharusnya kan dia gugat ke pengadilan gitu loh. Ini menurut saya kan, merasa punya haknya. Bagi saya apa yang dilakukan oleh BPN dan YPS itu salah. Tahu-tahu langsung mau mengukur. Tapi maksud saya butuh masukan. Coba gimana ya kira-kira ya? Kira-kira apa sih yang menurut bapak-bapak ini salahnya coding itu apa? Sehingga kok sampai mau diukur itu kekuatan hukum apa? Karena sampai sekarang saya tidak menemukan. Otak saya ini belum ketemu. Dari mana sih YPS, BWPS ini kok mau mensertifikatkan tanah saya ini? Nggak nyambung saya. Saya pengen denger gitu. Orang yang bisa memberikan alasan yang logis kepada saya sehingga tanahku tuh mau diambil. Itu yang saya nggak ketemu. Dan kalau ada saya pengen denger. Saya juga nggak marah, saya pengen denger gitu loh. Betul loh. Segala alasan ini sewa menyewa ini yang objeknya bukan di kita. Tadi SD Pajagalan 2 rasanya bukan di kita. Jadi saya itu yang saya tunggu. Artinya kan akan berbeda pendapat dengan saya. Tapi saya memang nunggu. Maksud saya nunggu itu maksudnya ya kita namanya diskusi kan. Itu yang sampai sekarang saya nggak ketemu alasan apa yang menyebabkan tanahku mau diukur. Ini saya tantang bagi yang bisa menunjukkan rekan-rekan dasarnya YPS-nya apa. Coba. Misalnya dasarnya yang prasasti itu tidak menyebutkan lokasi dan tidak menyebutkan siapa nadirnya. Ya tapi silakan ayo diskusi. Nadirnya siapa? Apakah YPS itu nadir dari Panembahan Semolo? Bukan yayasannya ya. Apakah YPS itu adalah berhak mewarisi? Itu juga masih problem. Nah, maksud saya, nggak apa-apa, aku pengen dengar, artinya kan diskusi nih Pak. Ya maksudnya, nanti kita dikiranya kita satu sisi kan begitu kan, namanya kan diskusi intelektual lah kita ini ya. Saya juga bukan sebagai dandim saja di sini, tapi kan sebagai kita, artinya apa yang saya sampaikan pun juga tidak bisa jadikan landasan hukum, artinya bagaimana ini kan diskusi kosong, bukan kosong ya, diskusi yang memang harus kita namanya itu radikal ya, radikal itu menggali dari akarnya, semua orang itu boleh berbicara bebas, artinya kalau saya ngomong begini ya memang kita berbicara kan mau menemukan akar persoalan itu kan harus dari akarnya kembali lagi toh. Jadi itu yang saya menjadi pertanyaan. Kan sekarang kita kembalikan dari nol dulu. Apa landasan coding, apa landasan IPS? Nah itu menurut saya kalau ada yang bisa menyebutkan kepada saya, mari kita tunggu gitu. Itu sebenarnya dari saya kalau ada. Kalau ngomong kekuatan kita kita sudah tiap hari diskusi sama Nur Rahmat sampai bosan, sampai capek. Bahkan udah habis kopi berapa galon kita ini. Tapi kan jadi akhirnya ke situ lagi. Bingung-bingung saja kita. Apa dasarnya orang-orang ini kan gitu. Itu aja Pak. Ya, itu. Sebenarnya kalau masalah Makodim ini sudah mengerucut sebenarnya dengan penolakan dengan pembatalan pensertifikatan itu yang kemarin itu dalam dikategorikan keputusan pejabat tata usaha negara sehingga surat itu dapat di PT-UN kan begitu PT-UN memerintahkan BPN untuk melanjutkan persertifikatan tanah Odin ini sudah selesai. Jadi adanya keputusan pejabat tata usaha negara berupa penundaan itu bisa dibatalkan, kemudian memerintahkan untuk BPN mengukur dan menerbitkan sertifikat dengan dasar-dasar ini. Nanti pihak terkait itu Panembahan Semolo juga akan dihadirkan. Jadi kita tidak ribut. Jadi ada keputusan hukum nanti. Jadi sederhana sebenarnya kalau masalah yang Kodim ini. Kalau saya bukan dari pihak
manapun, jadi saya melihat fakta real yang ada yang saya baca malam ini. Kalau saya tidak mau PT UN kan, ngapain? Biarin aja. Toh juga bukan saya nunda. Sekarang kan sudah di situ, terserah kamu mau tolak. Kalau ditolak juga saya nggak rugi. Kalau itu juga nggak akan kemana-mana karena itu. Apa yang di PT UN kan? PT UN itu kalau dia ada dasar. Dasarnya apa? Bapak ada dasarnya. PT UN itu kan seperti ada sengketa, Pak. Betul. Saya tidak melihat ada sengketa. Ini menurut saya. Dan saya sampai kapanpun tidak akan mau dibawa bahwa ada sengketa. Contohnya ini yang saya lihat ya, ini adalah hal yang berbeda ya. Yang akan dilihat ini adalah hanya berselang 1 bulan. Ini surat ukur yang dari BPN ke YPS Ahmad Hasanuddin. Ini surat ukur ke Kodim. Ada perbedaan? Ini lihat nih, surat ukur ke Kodim. Ini surat ukur ke YPS. Saya ngajak mengukur, pemberitahuan pengukuran ke YPS. Ini pemberitahuan ke Kodim. Ada perbedaan? Kenapa begini, kenapa begitu? Beda 1 bulan. Semuanya sesuai SOP. Ini aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah ke PT UN dulu. Dasar pengukuran aja. Permisi kan. Biar sama-sama enak. Mohon maaf. Ini sebetulnya menurut saya Pak Haji ya, ke PT UN itu sebetulnya kalau ada sengketa, sebetulnya BPN ini punya wewenang. Ada peraturan yang mengikat mereka sebetulnya. Saya sudah menyampaikan tadi, ada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 21. PT UN itu mengadili keputusan pejabat tata usaha negara, bukan soal sengketanya. Tapi PT UN itu salah menunda itu, bukan sengketa. Jadi PT UN itu salah loh. Siapa yang menyatakan salah harus lembaga hukum, yaitu PT UN. Begitu PT UN memerintahkan pejabat tata usaha negara dalam hal ini BPN untuk mengukur, jalan dia. Kita tidak urusan sudah dengan sumulo-sumulo. Enggak, begini maksudnya. Bukan soal sengketa dengan sumulo, tapi BPN ini mengapa menunda? Apa dasarnya? Kita sudah punya dasar. Secari kertas itu bisa membunuh semua. Kalau sudah Kodim ini sudah diukur dan bisa keluar sertifikat, maka dalam teori hukum semuanya akan kena. Tapi kalau saya memandangnya begini, saya akan membiarkan saja. Menunda itu kan menunda sampai kapan pun ada waktunya kan. Artinya bukan, kalau saya ke PT UN saya bingung, dari awal saya bingung, jujur aja, bukan saya bingung, dasar penundaan saja bingung kok. Tapi biarkan saja. Ya kita sudah menghormati BPN, sudah terserah mau diukur, ditunda, ditolak, dibiarkan saja kalau saya. Karena kalaupun ditolak juga sudah, nanti paling 2 bulan lagi saya ajukan lagi kan, apa susahnya? Dengan begitu Pak. Dan kan saya punya dasar, Iya. Kalaupun nanti ditunda atau ditolak, nggak masalah, ditolak alasannya apa sudah terserah, nanti masyarakat menilai, saya juga menilai. Pengajuan saya ditolak gara-gara keberatan. Dengan gitu saja. Sebentar, permisi Dan. Sebetulnya ke PT UN itu saya anggap tidak perlu karena kan permasalahan, ujung pangkal permasalahan ini sebetulnya kan surat dari BPN tentang penundaan pengukuran yang ditujukan kepada Kodim 0827 berdasarkan surat pengaduan dari mereka, sanggahan bahwa Kodim juga tidak berhak.
Mengapa saya katakan bahwa BPN sengaja membuat gaduh? Karena dalam peraturan ini sudah jelas. Dalam peraturan ini sudah jelas di bab 2 ini penerimaan dan distribusi pengaduan. Dan apabila ada pengaduan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan. Di sini ini jelas sebetulnya. Satu, identitas atau legalitas pengadu yang meliputi kalau badan hukum ini fotokopi akta pendirian perubahan terakhir, surat kuasa dari direksi, dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan. Fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan atau kepemilikan tanah pengadu. Ini kan jelas sebetulnya. Tapi BPN mau main-main terus. Ini loh. Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau konflik. Sedangkan dalam surat pengaduan itu mereka tidak menyebutkan konfliknya di Kodim, tapi data-data pendukungnya Keraton, terus SD Pajagalan. Ini kan tidak nyambung. Itu loh. Ini BPN yang bermain. Kalau ke PT UN saya anggap menguras energi tentunya. Akan menguras energi. Boleh ini kalau pun. Jadi mungkin bisa diambil keputusan sebentar lagi bagaimana jalan keluar terbaiknya biar cepat selesai permasalahan ini. Monggo Pak Tris, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, saya masih baru di Sumeneb, baru hijrah katanya Bang Rahmat dari Pamekasan menuju Sumeneb. Sampai di Sumeneb ada gejolak di masyarakat tentang lahan Kodim Sumeneb. Saya mengikuti di ADP Sumeneb. Saya yang paling keras yang menyatakan di ADP itu terjadi maladministrasi. Untuk itu saya mohon izin kepada Dendim, kepada Pak Haji selaku Ketua KWK dan penasihat KWK, teman-teman senior junior yang bisa hadir pada malam hari ini yang saya cintai. Pertama, saya menyimak dari beberapa perjalanan Panembahan Sumolo yang pada malam ini juga saya baru mendapatkan bukti real, bukti yang sah menurut hukum. Saya tanyakan dulu kepada Pak Dendim, nama saya Sudrisno, sebagai penasehat LPKN RI Jawa Timur. Kebetulan ketuanya berhalangan, saya menghadiri, bisa datang ke sini. Sedangkan LPKN RI ini adalah lembaga pemantau keuangan dan aset negara. Maka Kodim ini adalah termasuk aset negara. Maka saya dari LPKN harus bertanggung jawab, harus benar-benar bisa membuktikan bahwa ini adalah aset negara. Kalau toh dari pihak sebelah yang tidak hadir pada malam ini adalah mengakui adalah itu haknya pihak sebelah, ya wajar-wajar saja. Karena namanya manusia. Nah, untuk itu dari awal tadi sudah diuraikan oleh saudara saya, sama-sama dari Pulau Pak Dendim. Ini adalah intinya adalah terjadi maladministrasi. Yang pertama saya uraikan dari perjalanan pertama dari lurah sampai 3 kali lurah, karena saya mantan lurah lama di Pamekasan. Jadi ini adalah yang pertama yang buat maladministrasi adalah lurah. Jadi lurah tidak bisa menyebutkan objek hukum daripada tanah ini adalah maladministrasi. Tolong kepada Ketua LPKN Sumeneb besok bisa dipantau kepada Pak Lurah, dasarnya Pak Lurah itu apa. Ketika Pak Lurah tidak bisa memberikan dasar hukum yang kuat, buatkan pernyataan. Saya tolong kepada Saudara Dodi, ya, Ketua LPKN Sumeneb, itu bantu Pak Dendim, ini aset negara, aset negara. Siapapun yang ada di sini, yang ada tangan, kalau ini memang tidak ada bukti real, tidak ada di Peta Kerawang, tidak ada di buku C dan sebagainya, maka lurah harus memberikan tanda tangan bahwa itu tidak benar. Kalau tidak, akan saya pidanakan lurahnya.
Karena Dandim tadi menyatakan tidak bersedia untuk maju ke PT UN. Sebetulnya ini maladministrasi. Apa yang disampaikan oleh beliaunya Pak Haji Piu, bahwa PT UN itu adalah memutuskan sengketa yang dilanggar oleh pejabat tata usaha negara. Kalau ini tidak kita langsungkan ke PT UN, maka akan terjadi lagi Sumulo 1, Sumulo 2, dan seterusnya. Lalu itu mohon kepada Dandim dan teman-teman, rekan-rekan yang ada di sini, jangan kepercayaan. Bila mana Dandim besok mengkuasakan kepada saya dan Pak Haji Piu, maka saya akan melangkah mengajukan kepada BPN di Jawa Timur. Karena ini adalah fakta yang nyata. Saya punya keyakinan bahwa ini ada orang-orang yang di belakang yang memanfaatkan situasi. Ada orang di belakang yang memanfaatkan situasi. Ini saya yakin. Sehingga dari awal saya minta kepada teman-teman yang hadir di sini, terutama LBKN, dari bawah untuk dituntaskan ini, untuk meminta pertanggungjawab lurah yang sampai tanda tangan di sini. Ini dibentukkan oleh pidana ini, bukan hanya pejabat administrasi negara. Ya, itu juga pidana. Kemudian sampai 2 kali, 3 kali lurah ini bergantian. Mohon disikapi saudara saya yang di Sumeneb. Kemudian ada keterangan juga dari BPN. BPN ini setelah saya amati, ini sudah juga melanggar aturan yang ada. Dari tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Haji Piu, PP nomor 11 tahun 2000, PP nomor 3 tahun 2011 sudah dilanggar. Lebih-lebih malam ini beliaunya nggak bisa hadir, itu tidak benar. Hal-hal semacam ini pejabat publik itu bisa hadir. Toh ada sekretaris di BPN. Sekretaris nggak bisa, ada bagian permasalahan, kasih permasalahan. Jangan, sebenarnya ini apa yang disampaikan oleh beliaunya dan Dandim ya, saya juga merasa tersinggung. Gila, semuanya di sini ini gila. Dari atasnya sampai bawah gila sudah. Ini sebenarnya, saya juga orang Sumeneb masalahnya. Kapan kalau ini teman-teman tidak akan bisa berubah sebenarnya? Kapan lagi itu? Jadi kalau kita bicara dari surat yang disampaikan oleh BPN bahwa peta bidang yang disampaikan tidak pas kepada titik yang disampaikan di Makodim, bahkan di daerah lain, itu sudah maladministrasi yang nyata. Kalau Yayasan Sumulo itu akan mengupdate permasalahan ini, sebetulnya ada di desa di Desa Lembung. Di Lembung itu sampai sekarang keraton yang ada di Lembung itu masih ada bekasnya, dan itu saya dukung Yayasan Sumulo itu untuk memberikan kekuatan hukum di sana. Saya dukung karena dekat dengan saya. Karena mohon maaf, mohon izin, Raja Sumeneb yang pertama itu dari rumah saya di Lembung, dan orang tuanya masih ada di situ, makamnya masih ada, dan keratonnya masih ada. Saya juga kaget waktu itu pertama kali kejadian ini sampai ke Makodim. Saya kaget juga. Saya juga prihatin dari pemantau aset negara dan aset negara, maka harus saya turun tangan sebagaimana ini tetap dimiliki oleh negara. Karena negara ini tujuannya untuk masyarakat, untuk kita semuanya. Kalau pemerintah tidak untuk kita, untuk siapa lagi? Gitu. Begitu kepada rekan-rekan untuk episode selanjutnya, mohon penekanan kepada pihak-pihak yang tidak hadir malam hari ini. Kalau bisa Pak Lurah, mohon diundang. Mantan lurah dan lurahnya yang sekarang bisa tanggung jawab juga. Itu. Dan juga ada pihak sebelah untuk diundang. Yaitu Pak Dandim dari penyampaian beliau Pak Haji Piu, maka ini adalah suatu keputusan
hukum oleh pejabat negara, oleh aparatur negara, maka ini sangat dibutuhkan dari keputusan hukum tata usaha negara. Kalau tidak, ini akan muncul dan dim 2, dan dim 1, dan dim 2, dan sebagainya. Untuk itu, mari kita bersama-sama teman-teman yang ada di sini, bagaimana untuk bisa bersama-sama ke PTUN dan dipercaya kepada Pak Haji Beo bersama saya ke PTUN. Insya Allah terang menderang kalau saya baca dari sini, dan di situ perlu keputusan, sehingga keputusan dari PTUN itu akan dilaksanakan oleh pejabat badan hukum yang ada di Sumeneb, yaitu Badan Pertanahan Sumeneb. Terima kasih kepada moderator. Mudah-mudahan sisi yang selanjutnya bisa terang menderang. Mohon diundang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dandim, penggagas pertemuan ini. Saya kira ini adalah acara yang baik menurut saya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oleh karena itu, dengan cara-cara begini saya kira kita mencari titik temu, tidak menambah suatu permasalahan, tapi menyelesaikan sebuah masalah. Ketika kita menyelesaikan masalah, oleh karena itu harus niatnya benar, tensi kita harus turun. Nah, ketika itu kita lakukan, butuh negosiator. Karena kalau tanpa ada negosiator, pasti itu akan berlarut-larut. Yang namanya tanah ini yang rumit. Ketika tadi Pak Dandim bilang seharusnya tidak ada sengketa. Dengan ada begini ini sebetulnya sengketa Pak Dandim. Jadi Pak Dandim nggak boleh mengatakan nggak sengketa. Dengan adanya surat timbul ke si A si B itu sengketa. Nah, ketika sengketa, Saya potong berarti saya paling bodoh di antara semua orang. bukan versi sampean nggak sengketa karena sampean berpikir bahwa sampean ini memiliki hak. Nah, tapi kalau saya orang umum mengatakan ini sengketa. Kenapa? Karena ada dua pihak yang merasa memiliki, kebenarannya tentu ketika ada persoalan itu adalah putusan pengadilan. Kalau kita memutus sendiri nggak bisa. Oleh karena itu sebelum kita melakukan pengadilan harus ada komunikasi yang baik. Siapa kira-kira yang komunikasi? Karena kami sebagai orang Sumeneb nggak kepingin bahwa Kodim ini kehilangan aset. Karena Kodim ini sudah menempati tempat ini sudah lama. Persoalan itu ada administrasi yang belum selesai, mari selesaikan. Kalau Kodim ini selesai, Kodim sudah punya sertifikat. Kenapa gak harus dari dulu? Itu persoalannya. Sehingga ada potensi orang untuk mengakui. Nah, ketika diakui oleh orang lain, berarti itu ada sengketa. Sertifikat itu yang diterbitkan oleh pertanahan itu ibarat surat nikah, Pak Dandim. Jadi surat nikah itu, kantor KUA melalui surat nikah itu berdasarkan usulan dari kepala desa. Data itu dibuatlah surat kepala desa bahwa si A tak pernah kawin dan sebagainya. Akhirnya karena sudah data di kepala desa benar, datang KUA mengawinkan orang itu dan dapat akte kawin. Nah, itu sertifikat. Ketika besok ada yang nuntut, Pak ini nggak benar ini. Akhirnya apa? Kata KUA, silahkan ke pengadilan. Begitu juga pertanahan, BPN itu begitu. Ketika ada sengketa, mereka cuci tangan. Ya, yang merasa punya hak datang ke pengadilan. Ketika sudah ingkrah, baru menerbitkan. Tadi salah satu opsi adalah PTUN. Opsi PTUN itu ketika ada persoalan di pejabat. Katakan pejabatnya sudah dasarnya benar, pejabatnya main-main, boleh. Tapi ini objeknya adalah tanah. Sehingga pejabat ini tidak bisa menerbitkan salah satu karena mereka dianggap berpihak kepada salah satu. Masalah lagi ini kan gitu. Nah, menurut saya kita warga Sumeneb tidak kepingin kehilangan itu, kehilangan aset Kodim. Oleh karena itu
kita nggak boleh kita itu melakukan class action karena nggak selesai. Bagaimana caranya agar Penembahan ini juga memberikan, kata Anda dia merasa memiliki, memberikan itu kepentingan rakyat. Kodim ini, tentara ini alat negara. Kalau alat negara tidak ada, bagaimana kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Itu argumen kita. Tapi ketika kita juga dengan cara yang berbeda, maka mereka punya cara yang berbeda. Tentu mereka mengklaim itu punya dasar. Entah dasarnya itu peta, entah apa. Saya punya kasus Pak Dandim terus terang dengan Penembahan. Kantor Golkar sebelah itu dulu kuasanya di saya. Karena itu dulu ada salah satu arsitek zaman Belanda, dia dikasih hadiah oleh Belanda untuk mendapatkan rumah itu. Karena dia punya, karena dia berprestasi. Saya urus ke kelurahan. Kelurahan nggak mau itu menunjukkan berkas itu, padahal saya dapat kuasa dan ada bukti pajak dia bayar. Semol. Akhirnya kan ada itu dikuasai Golkar. Ya, tapi kan dikunci YPS kan. Ya dikunci. Apa dasarnya dia? Peta. Jadi Simolo ini dasarnya itu peta, dia buat peta. Sampai saya bilang ke pertanahan, Pak ini kok bisa ini begini nih? Ya nggak ngerti Pak, katanya pertanahan. Ini kok ada negara dalam negara. Jadi dalam negara ada orang yang punya negara juga ini. Oleh karena itu, cara penyelesaiannya itu kalau nggak di pengadilan harus mereka melepaskan. Sehingga nanti Pak Dandim membuat sertifikat itu tidak dinuntut. Ketika ada menuntut sengketa lagi nih. Oleh karena itu harus ada negosiator. Ayo kita bareng-bareng, ya lepas saja Dandim ini. Kalau tuh Anda punya ambisi sudahlah, nggak usah gitu-gitu. Kan begitu. Apalagi Pak Dandim bangun. Otomatis sudah bangun ini paling dimasalahkan lagi nih. Pak Dandim bangun ini MB-nya ada nggak? Bagaimana suratnya? Dasarnya apa? Panjang ini. Masalah lagi ini. Biar masalah tidak panjang, ayo kita desak bareng-bareng tapi dengan cara yang baik. Kalau kita ngadu massa, nggak selesai. Ada negosiator komunikasi dengan baik, ayo lepas ini. Ini punya rakyat, ini untuk rakyat. Oke lah, nggak ada ruginya lo semula lepas orang Dandim itu. Lo kalau toh minta sewa berapa sih uang yang didapat? Kan begitu. Oke, ayo bareng-bareng. Kan begitu. Itu solusi yang terbaik menurut saya ketimbang kita harus berperang. Karena kita nggak tahu juga data Simolo ini ada apa enggak, benar apa enggak. Begitu juga dia kan merasa benar tuh. Nah, sedangkan Pak Dandim juga merasa benar karena punya data. Nah, kalau kita melihat di peraturan pertanahan, peta bidang itu berlaku cuma 2 tahun, Pak Dandim. Karena peta bidang itu hanya menunjukkan titik-titik lokasi yang kita miliki, bukan bukti kepemilikan. Peta bidang. Peta wakaf apa? Makanya harus didaftarkan ulang. Di kelurahan, katakanlah ini kepala desa. Katakanlah kepala desa, saya punya tanah. Tanah itu petok D. Terbitnya tahun 60-an. Ketika tidak saya daftarkan ke pertanahan dan ke kepala desa bahwa ini ada pergantian dan sebagainya, maka itu akan dihapus di data desa itu. Ketika ada yang mohon, dia yang berhak memiliki. Berarti dia mentelantarkan lahan itu. Berarti tanah itu ditelantarkan. Maka ada orang yang mau mengopeni tanah itu, dia yang berhak. Jadi memang masalah tanah ini memang rumit. Oleh karena itu memang kita harus, ayo kita berkomunikasi. Karena saya sebagai Sumeneb tidak kepingin memang itu masa Kodim yang sudah menguasai puluhan tahun diaku orang. Oh, kalau yang ngaku ya jangan aku dulu lah. Ini punya negara, oke begitu. Saya kira itu ketimbang kita harus berdebat, berdiskusi atau lagi berperkara. Saya yakin kalau komunikasi dibangun akan lancar nih urusan Pak Dandim. Akan lancar, datangi. Ya tensi kita turun. Artinya kita membela negara bukan membela perorangan. Pak Dandim juga membela bukan gengsi Pak Dandim, tapi Pak Dandim membela kepentingan negara. Karena yang duduk di tempat itu adalah banyak prajurit. Ada berapa ratus tuh prajurit yang di situ tuh, yang sekarang dibangunin perumahan tuh. Kalau ini berlanjut, ini sengketanya ini ke perumahan tuh.
bisa gak ditempatin kan begitu. Bagus, saya pindah ke Pamalokan. Kalau saya kira saya siap. Ke lapangan tembak. Loh, nggak boleh. Masyarakat yang nggak menginginkan itu karena di sini ini banyak. Oleh karena itu, kita itu, ayo bareng-bareng. Kalau perlu itu ada negosiator yang datang ke sana itu. Kita minta, janganlah lagi direbut-rebut. Ini persoalan negara gitu loh. Ini untuk kepentingan negara. Ini prajurit yang tinggal di situ. Saya kira itu solusi yang terbaik ketimbang kita harus mengarah ke hal yang lain. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya, karena sasarannya ke saya nih. Saya jawab. Mari kita bersepakat untuk tidak sepakat. Kenapa? Kenapa? Jadi begini Mas. Memang itu menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang itu bukan pendidikan yang baik untuk rakyat. Karena saya meyakini bahwa tidak ada sengketa. Saya sudah jelaskan ke atasan saya tidak ada sengketa karena memang tidak ada hak sama sekali. Kalau saya bernegosiasi dengan mereka dan muncul bahwa Yayasan Penanaman Solo menyerahkan tanah ke Kodim, itu pun saya harus izin atasan saya. Artinya ada pengakuan bahwa semua punya hak. Ini jangka panjang tidak baik. Maksud untuk saya itu bukan menyerahkan, tapi tidak diakui lagi sebagai wilayahnya mereka gitu loh. Ya tapi kan tangan tangan. Saya tidak mau. Enggak, kalau dia beda Pak Dandim. Menyerahkan dengan melepas pengakuan mereka itu berarti memang ingkrah punya Dandim gitu loh. Mas. Apapun bentuk tanda tangan itu sudah saya buktikan ini dalam jangka panjang semua menjadi penguat mereka dan tidak semua masyarakat kita ini pintar. Ini menjadi persoalan bagi kita, persoalan bagi jangka panjang. Mereka di surat mungkin berbedanya seperti kata menguasai fisik aja dengan menempatinya ditafsirkan berbeda. Bagi saya ini tidak menjadi ibadah saya untuk masyarakat Sumeneb. Saya sudah berpikiran dengan beberapa penasihat hukum untuk seperti itu, tapi saya berpikirnya begini, sudahlah biarkan saja. Saya juga tidak meributkan, yang ribut kan orang-orang. Kalau saya tidak ribut, saya hanya menunggu dari BPN bagaimana. Silahkan diputuskan. Kalaupun nanti ada perintah dari atasan saya bahwa seperti apa saya ikuti. Tapi yang jelas kalau sudah saya sampaikan juga ke atasan kami bahwa untuk bermediasi atau duduk bersama tidak akan, mohon maaf bahasa saya punya keyakinan. Saya punya rumah, ada orang mau datang ke rumah pagar saya tahu-tahu nabrak rumah saya usir. Terus saya suruh duduk berdua, ada apa? Ayo kita bicarakan rumah kita. Tidak mungkin Mas. Itu keyakinan saya. Dan itu sudah saya laporkan ke saya dan keyakinan itu menjadi stand berpikir kita. Ketika saya duduk berdua dengan mereka, ada pengakuan dari saya saat ini. Apapun bentuknya meskipun akhirnya saya menang. Kalau saya mau jalan pintas, sudah saya lakukan dari dulu. Tapi saya tetap bertahan. Saya bilang, saya tidak mau duduk. Saya tidak ada masalah. Saat ini saya tidak ada masalah. Dimanapun Pak Dandim tidak ada masalah. Masalah kemarin pengukuran sudah batal. Saat ini saya sedang menunggu penundaan pengukuran oleh BPN, menunggu petunjuk dari Kanwil. Itu saja. Posisi saya di situ. Kalau nanti ditolak, ya sudah. Bismillah, nanti 6 bulan lagi mudah-mudahan mungkin kepala BPN baru bisa lebih bijaksana. Menurut saya ini dengan keyakinan saya menjadi benar sekarang dibilang salah atau sekarang mungkin dalam 6 bulan ke depan keyakinan berubah lagi. Betul. Tapi saya punya keyakinan satu itu saya yakin. Gitu. Bukan karena emosi, tapi saya punya keyakinan itu. Dan itu bagi saya kebenaran. Gitu loh. Kalau saya duduk dengan mereka, jadi saya sudah geser dari keyakinan saya. Atau mungkin nanti dari ke depan mungkin punya keyakinan lain. Itu keyakinan bukan asal loh, saya baca semua. Saya meyakini tidak ada sengketa. Itu keyakinan saya. Silahkan orang lain ngomong lain, tapi keyakinan saya itu. Dan saya ketika menduduk berdua dengan mereka dan menyatakan ada bahwa kita oke Pak, silakan diserahkan. Bagi saya itu tidak pada porsinya. Artinya proses perjuangan saya kan ditolak kenapa? Ya sudah saya laporkan ke pimpinan saya bahwa pengajuan kita saya tunda pun saya laporkan karena saya kan ini tidak bisa. Bahwa ada penundaan dengan dasar ini tidak kami bisa ngambil keputusan ya. Kami laporkan. Nah, ketika misalnya di suatu saat nanti kita ada misalnya penundaan itu menjadi penolakan dibatalkan. Ya sudah.
Ya saya laporkan ke pimpinan saya bahwa dibatalkan ini. Nanti pimpinan saya loh, kok bisa dong? Ya saya laporkan lagi. Dan saya menurut keyakinan saya yang sudah saya konsultasikan, saya memberikan saran juga kepada pimpinan saya bahwa ini dan sampai saat ini itu yang diterima. Jadi saya bilang saya menolak segala bentuk mediasi. Karena mediasi pun itu bentuk pengakuan. Tapi saya meyakini bahwa pada dasarnya mereka itu karena sekarang lurah sekarang pun sudah sporadiknya keluar atas nama saya. Lurah yang kita kenapa saya bisa ngajukan karena sudah saya buat sporadik dan atas itu artinya data sporadik 2021 sudah batal. Karena sporadik 2021 juga kenapa saya bilang tidak menyebutkan objek. Kan ini kan keyakinan saya. Ini sporadik yang dikeluarkan oleh YPS ini tidak menyebutkan objeknya di mana, lokasinya di mana. Ngawur berarti ya. Ya itu menurut saya ngawur. Makanya menurut kalau saya nggak ada objeknya kan ngawur namanya itu. Betul, di mana-mana saja. Dan kata-katanya pekarangan. Di dalam sporadik itu menyatakan bahwa bukan aset negara, bahwa dia dikuasai secara fisik, bahwa dia tidak merupakan aset negara, dikuasai secara fisik, dan tidak dalam kondisi sengketa. 3 hal itu saya meyakini itu salah. Berarti taman bunga berarti itu. Iya. Kalau kodem kan ditempatin. Makanya sekarang surat saya sekarang taman bunga. Sporadik kan sudah berubah. Sporadik kan sama tahu sporadik kan sudah seperti itu polanya kan bukan kata-kata baru. Sporadik itu kan kata-katanya kan sudah ya, format. Formatnya kan itu saya kan tahu. Enggak, kalau memang enggak ada sengketa, enggak ada apa itu taman bunga berarti itu. Betul. Taman bunga ya sengketanya sama yang malam mingguan itu. Bukan nanti yang demo itu masyarakat saya malam mingguan kemana kan gitu. Kita demo daripada kita nggak bisa malam mingguan kan begitu mungkin kalau taman bunga karena gitu. Jadi kita membahasnya seperti itu dan ini kita laporkan ya bagus artinya kita ini kan radikal tadi ya sampai punya ya ini saya tunggu pendapat yang berbeda dengan saya tapi let's agree to disagree. Ya karena sampean wajib berbeda karena sampean yang pegang data yang mungkin tahu tentang haknya sampean gitu. Kita ini kan orang umum menilai kedua sisi. Sama saya tekan sporadiknya dulu. Sporadiknya itu gimana sporadiknya? Izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang baru ketemu saya kan baru tahu sekarang saya sebutkan karena mulai tadi menyebutkan yang Penembahan Sumolo. Saya sebutkan leluhur saya dulu dari nama saya RB Ruska Panjadinda. Kalau dari Pancerlaki bin RB Abedi Rasid, bin RB Ibrahim, bin RB Ismail, bin Mertonegoro II, bin Mertonegoro I, bin Sultan Abdurrahman, bin Penembahan Sumolo dan seterusnya. Itu dari ayah. Kalau dari ibu, R.A. Mutmainnah binti R.B. Abdul Ghani Gondokusumo bin Raden Aryo Muhammad Saleh Gondodiwiryo. Kalau orang Sumeneb ngomongnya Gegende Carok. Itu dari ibu. Kemudian bin Raden Aryo Abdul Ghani Gondodiwiryo bin Penembahan Muhammad Saleh bin Sultan Abdurrahman bin Penembahan Sumolo. Jadi terus terang bapak dan ibu saya itu masih 2 buku melahirkan saya. Dalam kesempatan malam ini saya akan mulai tadi saya lihat tidak ada yang membedah Badan Hukum Yayasan Penembahan Sumolo. Kan ujinya di situ. Jadi mohon kami jelaskan ya, saya jelaskan bahwa tolong dibedakan antara Penembahan Sumolo dan Yayasan Penembahan Sumolo. Kalau yang Penembahan Sumolo itu menjadi raja di Sumeneb itu dari tahun 1762 Masehi sampai 1811 Masehi. Beliau memang yang mendirikan Masjid Jami, Keraton Sumeneb pertama kali, itu yang pertama. Kemudian kalau Yayasan Penembahan Sumolo, saya tahu betul dari awal berdirinya karena saya pegang semua akte anggaran dasarnya. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, maka Yayasan Penembahan Sumolo itu melakukan perubahan
seluruh anggaran dasarnya, tepatnya tanggal 23 Februari 2007 dengan berita negara nomor 16 dan tambahan berita negara 169. Pak. Malam ini sebenarnya bisa dicek di ya. Biar jelas kan itu kan perubahannya. Iya. Yayasan Panembahan Sumolo ini didirikan tahun berapa dan siapa pendirinya kan harus dijelaskan. Saya akan langsung membedah dari link resmi berita negara ya .co.id yang terdaftar dan diumumkan dalam berita negara itu ya. Yayasan yang pertama itu yang didaftarkan dan diumumkan di berita negara ya. Kenapa saya katakan berkali-kali harus diumumkan dan wajib diumumkan di berita negara? Dasar hukumnya adalah pasal 24. Jadi badan hukum yayasan wajib diumumkan dalam berita negara. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Bisa dibedah itu. Ya. Jadi pertama kali Yayasan Panembahan Sumolo itu didirikan tahun 1984. Di berita negara itu dicantumkan berita negaranya nomor 16, tambahan berita negaranya 168. Kemudian Yayasan Panembahan Sumolo itu melakukan perubahan seluruh anggaran dasarnya. Kenapa demikian? Karena sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya. Saya pegang pada saat dirubah anggaran dasarnya menjadi berita negara nomor 16 tambahan berita negaranya 169 tanggal 23 Februari 2007, pasal yang sangat krusial dan yang dijadikan roh kalau kita ya untuk hidupkan perumahan, Pak, yaitu pasal kekayaan. Pasal 5 dicantumkan di anggaran dasarnya itu kekayaannya hanya uang 25 juta, Pak. Tidak menyebutkan tanah yang diusulkan mereka menjadi tanah wakaf. Itu tidak ada. Saya berani menjamin itu karena saya pegang. Dan bapak-bapak yang hadir di sini bisa buka HP-nya kok, bisa dibuktikan bahwa ucapan saya benar. Itu di berita negara.co.id. Itu di situ. Jadi itu permasalahan kuncinya ada di situ. Jadi permasalahan sekarang saya tidak hanya memfokuskan di Kodim. Pada tanggal sekitar bulan 9 Agustus 2022, Kepala Pertanahan memunculkan surat, menerbitkan surat pengukuran terhadap 9 bidang titik yang diusulkan oleh Nazir. Ketua Nazirnya itu adalah Ahmad Hasanuddin atas nama Badan Hukum Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo Sumeneb. Nah, berkaitan dengan badan hukum ini, saya juga punya datanya. Anggaran dasarnya itu akhirnya dibuat tahun 2016. Dan perlu digarisbawahi bahwa keabsahan legalitas sahnya perkumpulan sebagai badan hukum harus juga diumumkan dalam berita negara. Itu tidak ada, sehingga patut dipertanyakan legalitasnya itu. Mereka memiliki kapasitas apa menjadi nadir sampai 9,5 hektar? Padahal setelah saya telusuri, di Badan Wakaf Indonesia tidak terdaftar sebagai nadir. Jadi tolong diingat, antara Wakaf Panembahan Sumolo dengan perkumpulan itu beda, Bang Aziz. Ya. Jadi perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo Sumeneb itu didirikan tahun 2016. Ya. Belum diumumkan dalam lembaran negara. Jadi kalau iya, jadi memang tidak ada. Jadi sebagai bentuk badan publik, badan hukum itu kan badan publik, walaupun bukan keturunannya seperti saya, bapak-bapak yang hadir di sini boleh untuk mohon ngecek benar enggak legalitasnya itu. Dan itu terbukti ternyata di Kesbang Pol nggak pernah dia mendaftar dari awal berdiri sampai 2022. Jadi ini masyarakat Sumeneb juga dibodohi. Saya sebagai keturunan Panembahan Sumolo juga iya betul, bahkan tambah itu. Makanya saya bersuara malam ini. Jadi ini. Kemudian saya 9 bidang
yang diumumkan oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan, Kepala Pertahanan Sumeneb, setelah saya cek nomor berkas permohonannya, saya berani menyatakan palsu. Kenapa? Sejak tahun 2020 Pertahanan Sumeneb tanggal 17 Juli 2020 itu sudah elektronik. Jadi kalau dikontrol ternyata nggak ada yang muncul. Saya katakan termasuk dugaan pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Jadi kalau saya, maaf Pak Sabang, ya, saya lebih cenderung ke tindak pidananya, bukan perdatanya. Bukan perdatanya, karena saya menemukan bukti seperti itu. Pak Dandim tadi menunjukkan buktinya. Itu yang Pak Dandim sesuai dengan Permen Agraria nomor 16 tahun 2021. Perubahan ketiga tentang Permen Agraria nomor 397, yaitu peraturan pelaksanaan PP 24 tahun 97. Yang perubahan terakhirnya PP nomor 18 tahun 2027. Jadi di Sumeneb sejak 17 Juli 2020 itu sudah digitalisasi elektronik. Saya punya datanya seluruh Indonesia itu, punya datanya. Sehingga perbandingan yang ditunjukkan oleh Pak Dandim aneh. Ini 9 bidang ini sudah melanggar aturannya mereka sendiri. Tidak boleh manual seperti ini, Pak. Sejak 17 Juli 2022, 2 tahun. Toleransinya itu 6 bulan. Jadi sejak muncul Permen Agraria nomor 16 tahun 2021 tentang pendaftaran tanah, ini bisa dilihat. Iya. Ini yang Pak Dandim. Ini yang mengikuti regulasi. Jadi maaf tadi pembawa acara mengatakan Permendagri nomor 1 ya tahun 2010 itu sudah tidak berlaku. Ada yang lebih baru lagi, saya punya datanya. Ada regulasi yang baru, saya katakan di sini, saya sebutkan mengenai regulasi masalah itu, yaitu Permendagri nomor Permen Agraria nomor 12 tahun 2001 tentang pertimbangan teknis pertanahan. Itu perubahannya yang disebutkan. Jadi saya dengar rekaman suaranya Kepala Kakan, itu Permen Agraria nomor 1 2010 itu sudah kadaluarsa. Jadi kalau ngomong SOP dasarnya peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 1 2010, kalau dinyatakan 2022 itu sudah kadaluarsa. Kemudian saya juga tadinya sempat dulu mengatakan masalah sengketa. Saya berikan maaf Pak ya. Ada peraturan terbaru yang mungkin belum banyak kita telusuri, bahwa untuk penanganan dan penyelesaian kasus pertahanan itu regulasi terbarunya peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020. Jadi yang disebutkan seperti itu ya juga ada rasa. Saya tadi mau saya sedang itu karena memang itu sudah tidak berlaku. Jadi kalau kita mau melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa kasus pertanahan, itu ada regulasinya yang terbaru. Itu berlaku, ya. Gitu. Jadi akhirnya nomor 21 tahun 2020. Iya, 2020. 52 juga bisa. Iya, penyelesaian sengketa. Jadi saya menemukan mungkin nanti Pak Bidang rekan-rekan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kepala Pertahanan dengan melakukan perubahan 9 bidang, nomor pendaftarannya itu paspor semua. Saya cek nggak muncul. Sedangkan yang Pak Kadi sampai kemarin ini saya kontrol, ini ada aplikasi yang sudah dijalankan di kementerian dan juga sudah salah satu kabupaten yang sudah terintegrasi. Ini Pak yang namanya sebutkan aku, ini nama saya muncul. Jadi Bapak kalau mau cek sertifikat asal atau tidak diregistrasi ulang, itu mungkin. Dan saya banyak bantu teman-teman yang ternyata seperti itu, misalnya nggak muncul di sini berarti ya. Itu lapor oleh pertahanan agar diregistrasi. Itu banyak kasus dengan seperti ini. Iya, tidak terkadang sehingga muncul. Nama saya Mustafa Lahmor, kebetulan menjabat kepala desa Kebun Agung. Sebenarnya dalam konteks ini kita dari pertama dengan dari Mabiu dan yang terakhir dari Bang Aziz, yaitu dibilang terkait permasalahan ini sengketa. Memang dari awal saya sudah berkumpul semangat dari tadi untuk punya kesempatan di awal.
Tapi alhamdulillah sama Mas Didi itu sudah gamblang dijelaskan dari A sampai Z. Sebenarnya hal tersebutlah yang dari tadi ingin saya sampaikan. Ini cuma mau melengkapi. Mas Didi ini kebetulan masih 2 buku saya, dan juga saya bagian dari keturunan juga, malah pas di atasnya sebelum Panembahan Sumolo. Kita dari Pangeran Pulangjiwo, Pangeran Cimat, dan terakhir yang putri saya. Sedangkan kawin yang pertama tidak mempunyai keturunan, dan yang kedua dengan Punter Saud juga tidak punya keturunan. Jadi di sini kita jelaskan Panembahan Sumolo ini adalah anak bawaan dari Punter Saud, kayak gitu. Cuman saya takdim kepada Punter Saud, Pangeran Panembahan Sumolo, dan seterusnya sampai terakhir ke Pangeran Raden Saleh sebagai status raja terakhir. Nah, setelah itu Adipaten. Di sini kita mau jelaskan, sudah berkali-kali saya jelaskan, jangan sampai mau tergiring oleh oknum Yayasan Panembahan Sumolo atau YPS. Kita tidak mau mengupas hal itu karena sudah dijelaskan detail oleh abang saya, Mas Ruska. Kita mau berbicara pembanding. Kita berangkat dulu dari BPN. Saya berbicara itu ada bukti dan fakta dari orang dalam sendiri. Kita menerima surat pembatas. Sebenarnya saya tidak mau berpihak kepada Makodim atau ini karena terketuk hati nurani saya karena pas ulah-ulah dari oknum YPS di desa saya. Kadang-kadang dia memang menggunakan cara-cara seperti ini untuk menggiring opini supaya menggiring orang-orang yakin bahwa dia adalah keturunan. Saya sudah jelaskan berkali-kali, Yayasan Panembahan Sumolo atau Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo ini bukan Raja Panembahan Sumolo. Saya sudah berkali-kali, berdirinya aja tahun berapa. Dia memang yang dipegang, dibuat acuan adalah peta, surat wasiat. Saya sudah jelaskan berkali-kali, yang memberikan wasiat itu siapa, yang menerima wasiat itu siapa, yang menerima wasiat itu umurnya berapa dan lahir tahun berapa, kayak gitu. Dia selalu menggunakan cara untuk merayu, contohnya para kades atau lurah yang mau diajak kompromi seperti itu. Kalau dilihat dari data-data, contohnya mengklaim suatu lahan itu kan harus punya dasar. Dia tidak punya. Caranya seperti apa? Dia melakukan pendekatan kepada lurah yang mau diajak berkompromi. Banyak sudah data-data itu yang dipalsukan. Nanti dia punya orang di PPN. Dibuatlah skenario seakan-akan data itu cukup untuk mengajukan sertifikat. Yang diajukan sertifikat tak pakai oleh Yayasan Panembahan Sumolo atau PWPS itu datanya palsu semua, pemalsuan data. Jadi kita tidak mau berbicara untuk bicara lahan sengketa. Tidak ada sengketa. Saya pastikan tidak ada sengketa. Itu sudah saya buktikan di warga-warga saya yang menjadi korban, Pak. Ini banyak data-datanya yang sudah terbit sertifikat. Bahkan di sini ada win-win kesepakatan. Karena warga-warga saya ini SDM-nya rendah, dia takut, dia mau. Dengan win-win, dia selalu merayu untuk menjual tanah hak yang berletter C, yang sudah disertifikat hak pakai oleh Yayasan Panembahan Sumolo. Dengan catatan 40% dari hasil penjualan masuk ke yayasan. Tinggal 60%, Pak. 60% ini kan buat beli sawah lagi. Tapi anehnya dia harus menyertifikat atas nama YPS.
Nanti ini berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, dia akan membuat aturan yang namanya YPS ini berdasarkan ketidakdisiplinan. Anda pecat, bleng. Lah, kita ini punya kewajiban menjaga oknum-oknum yang memang membuat skenario seperti ini. Jangan mau digiring karena mereka ADRT Yayasan Panembahan Sumolo ini berlaku di intern mereka sendiri. Jangan ditaruh di yayasan lain, apalagi desa. Suatu contoh kemarin, karena saya dianggap tidak sepaham dengan mereka, dia langsung ke Kebun Agung mengajak siapa yang sepaham, yang sudah dikasih nominal uang. Saya bicara begini bisa dibuktikan dan saya bertanggungjawabkan. Dia langsung ke tanah-tanah negara, tanah letter C, tanah hak, sudah menunjuk tanpa punya etika dan tata krama. Apakah di Kebun Agung itu tidak ada kades? Bukan saya ketersinggungan karena tidak izin ke saya, Pak. Tidak usahlah. Ada pemerintah desa, Pak, yang datanya itu lebih lengkap. Kalau dia bicara peta, mana akurat petanya dengan peta desa? Peta desa itu bukan saya yang bikin. Kayak gitu. Sudah ada SPPT yang ada NOP-nya. Sedangkan mereka mau mengklaim di lahan saya. Ini buat pembanding aja. Mau mengklaim di desa Kebun Agung. Apa mereka punya dasar? Apakah PPL? Ini sering saya katakan. Apakah literacy? Kalau bicara literacy dia butuh legalisir dari pemerintah desa. Dua-duanya ini, Pak, tidak punya. Cari SPPT aja tidak punya. Masih enak langsung jalan. Ini. Kalau bicara dari segi etika dan tata krama itu sudah salah. Coba mohon, kalau memang pengen meskipun tanah negara, kita bantu sesuai tahapan prosedur. Ini tanah Makudim aja sudah begini. Jadi contohnya kayak Lurah Pajagalan pada zamannya mengeluarkan surat itu. Di situ tidak tertera dengan jelas mana poinnya, mana persisnya. Iya, objeknya di mana. Karena saya bagian dari keluarga, itu sudah ada prasastinya dulu yang sekarang hilang. Kalau mau bicara konteks tanah kaji, diharapkan bagi keturunanku mengambil apa yang sudah saya berikan kepada kaji. Itu plat, Pak. Karena memang dia abdi yang mengangkat, kadang-kadang dia YPS ini mau digiring mengeluarkan SK. Yang ngangkat ini bukan Yayasan Panembahan Sumolo, tapi yang ngangkat kaji adalah raja yang sudah dikuatkan dengan SK Bupati. Tapi dasar moko, terlalu memaksakan kehendak. Ini baru kemarin, ada beberapa bulan, 1 bulan kemarin ini, yang datang juga mengklaim porsi dan kapasitasnya Yayasan Panembahan Sumolo ini apa? Kok mau melebihi porsi dan kapasitas pemerintah setempat? Iya, jadi harus bedakan mana tanah jatuh, mana tanah aset kerajaan atau keraton di zamannya. Bergulirnya waktu dari keraton itu ke kadipaten. Kalau kadipaten sekarang kan kabupaten. Kabupaten adalah pemerintah daerah. Dengan sendirinya aset. Kita bicara aset bukan bicara warisan ya. Bicara aset keraton. Aset bergulir ke kabupaten adalah pemerintah daerah. Itu adalah aset pemerintah. Beda tanah aset, tanah warisan. Kalau mereka Yayasan Panembahan Sumolo memang merasa punya hak di tanah ini, tunjukkan apakah tanah warisan. Kan pasti, jangan dia berdalih berdasarkan peta, berdasarkan surat wasiat. Kita ini dituntut cerdas untuk bisa membedakan, mengkotak-kotakkan. Tadi sudah dijelaskan sama abang saya. Kita mau biar tidak berkelanjutan ulah daripada, bukan YPS, enggak, itu namanya hantem kromo, enggak, oknum. Baik juga oknum BPN, dia langsung 1 hari sebelum
hari H pengukuran yang sudah semuanya dipersiapkan, mengirim surat pembatalan. Kalau umpamanya sudah dilaksanakan Pak pengukuran, terus di lapangan ada terjadi suatu permasalahan atau kios, BPN ini masih punya alasan Pak, karena situasi tidak kondusif. Ini tanda-tanda yang besar. Karena apa? Saya tahu dari oknum BPN sendiri yang memang bersih, semuanya ini tidak mau, dan saya boleh buktikan, boleh dipertemukan. Gelar pas para pihak di anggota BPN, kepala BPN ini bertindak dengan sendirinya, inisiatif sendiri. Ini sudah diingatkan sama kasih pengukuran, jangan diteruskan, ini bahaya. Ini anak-anak meskipun disuruh siapa, jangan lakukan. Kebetulan ada di Talango, langsung jelas dia bertindak dengan sendiri, karena kita tahu betul siapa Panembahan Sumolo, aksi-aksi mereka, cara-cara mereka, saya tahu betul. Banyak tanah paman saya sendiri di Bebelen, ini langsung banyak loh tanah-tanah yang berletter C, sewanya diambil sama oknum. Saya pastikan langsung bilang bukan inisial, Kusamin, langsung laporkan saya, nggak apa-apa. Ini diambil, sementara yang punya letter C cuman suruh nyapu gumbulan, sewanya diambil, saya labrak. Banyak ini Pak, itu contohnya seperti ini detail ini, jelas. Mana ada 40% kalau laku, lagian harganya itu ditentukan mereka sendiri, 200.000 per meter, 100.000 per meter. Itu kadang-kadang hektaran dapat 50 juta. 40% sudah buat YPS. Benar ini. Kalau memang dia punya, merasa dia memang haknya, tidak usah merayu yang seseorang ini yang memegang letter C. Coba lihat sertifikat-sertifikat pakai, itu berangkat dari tanah negara semua Pak. Padahal itu ada letter C-nya. Sertifikat ini tidak jatuh dari langit, ada penunjukannya. Nah, penunjukannya yang kita kaji. Nah, di situ kita mau bukan berperkara masalah sengketa. Kita di sini punya kewajiban untuk menghentikan oknum-oknum mafia tanah. Kalau ya oke, Makodim suatu instansi dibiayai oleh di atasnya. Kalau umpamanya contohnya, kalau seperti warga-warga saya buat makan sehari-hari aja, ini mau berperkara, wah keterlaluan. Saya ini pertama santai, tidak mau ikut campur, karena ada beberapa dalam waktu kemarin ini dekat sudah banyak korban. Bahaya. Ini aja lah, Yayasan Panembahan Sumolo itu bukan raja Panembahan Sumolo. Apalagi oknum-oknumnya ini antara YPS dan PWP sama ini. Kok mau berlaku kayak punya Kabupaten Sumeneb, Yayasan Panembahan Sumolo. Kalau umpamanya Bapak Bupatinya bikin yayasan, apakah satu Sumeneb ini punya Bapak Bupati? Apakah kalau Bapak Jokowi bikin yayasan, apakah semuanya Republik Indonesia ini punya Bapak Jokowi? Jadi kita harus bisa mengkotak-kotakkan, harus jeli. Kalau BPN, kepala BPN jelas Pak, saya punya datanya, saya punya bukti bahwa kepala BPN itu bertindak sendiri. Sudah, ini kan disuting, rekam, tunjukkan, tuntut saya, tidak apa-apa. Nanti kita kan dapat infonya dari orang dalam sendiri. Cuman kita tidak mau paparkan di sini. Memang saya tunggu. Banyak kalau yang bersih, contohnya banyak. Pak Wahyu kan sudah. Wah, ini sasaran paling empuk kalau sama YPS. Soalnya kalau nerima telepon dari siap-siap terus. Yang penting ada tanah, tidak tahu tanahnya siapa. Peta bidang aja timbul 5 peta bidang. Sertifikat banyak yang ini, banyak. Jadi kewajiban kita itu yang peduli.
bagaimana kita peduli untuk membangun Sumeneb ini bersih dari oknum-oknum mafia tanah. Jadi Makodim disangka sarang hantu apa? Sudah berapa tahun memang sudah ditempatin seperti itu. Bukan karena saya pro, kita tidak mau anarkis. Kemarin kita turun juga orasi di BPN, itu lillahi ta'ala timbul, tidak ada paksaan tanpa diajak, karena mendengar. Ini momen kesempatan bagi saya pribadi mewakili warga yang teraniaya, yang menjadi korban, untuk meluruskan suatu permasalahan biar tidak berkelanjutan seperti itu. Dan kita nanti akan minta kepada instansi terkait yang lebih tinggi agar bisa memfasilitasi. Saya tidak mau berbicara dengan YPS bukan karena kita angku ego atau enggak, kita bicara kapasitas. Kok siapa kayak BPN aja di situ, tembusan Yayasan Panembahan Sumuro atau PWBS. Ini tanda tanya besar sama saya, Pak. Apakah kepala BPN ini banyak sudah menerima vitamin A sampai Z? Ini nampak keberpihakannya. Sudah keterlaluan nih. Kayak gimana ya? Kayak muka gedek gitu ininya. Di pengukuran aja pembatalannya itu, aduh, kan kita sudah sama-sama tahu kalau umpamanya sudah dilaksanakan pengukuran terus ada terjadi suatu permasalahan di lapangan, BPN ini punya hak untuk menghentikan karena berdalih situasi biar kondusif. Ini belum dilaksanakan berdasarkan surat keberatan. Coba kita tanya, pertanyaannya besar. Kita tanya kepala BPN, apa alasan kepala BPN yang jadi dasar surat keberatannya pihak PWBS? Dasarnya apa? Ini kan ditutupin. Kalau bicara SOP seperti apa Pak kepala BPN ini yang diinikan? Makanya kalau kita itu mau melangkah untuk demo, memang yang dikejar objektifnya dari kantor pertanahan, terutama BPN, kepala BPN. Ini nampak Pak, approach-nya, condongnya nampak. Jadi bukan netral ini. Mungkin itu aja yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Kebun Agung. Mungkin dari Pak Kurniadi bisa menambahkan atau masih menunggu kesimpulan? Pak Kurniadi. Oh iya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak yang memberikan masukan, pendapat dan sebagainya. Berdasarkan hasil diskusi ini, saya bisa menarik 6 kesimpulan. Yang pertama, ini usulan lah ya Pak ya, kesimpulan dari usulan-usulan yang disampaikan bapak-bapak. Yang pertama ini, dasar pengajuan dari PWBS ini kan tidak jelas. Karena yang mengajukan atas nama PWBS, atas nama Nazir PWBS, tetapi dalam kop surat itu atas nama Wakaf Panembahan Sumolo. Ini kan sudah tidak jelas. Yang mengajukan itu Nazir PWBS, tetapi dalam kop suratnya itu WBS, Wakaf Panembahan Sumolo. Ini kan sudah tidak jelas. Dan yang kedua, surat yang dari kepala BPN itu kalau bisa dipetewetkan kan seperti itu Pak Dibiu. Dan yang ketiga, menurut Pak Aziz, adanya negosiator untuk menyelesaikan masalah dengan cara meminta YPS atau PWBS ini untuk melepas atau tidak mengakui bahwa Makodim itu milik mereka, seperti itu. Dan yang ketiga, yang keempat, Pak Dandim sendiri menyatakan kalau ini bukan sengketa karena data yang dikeluarkan oleh lurah sebagai dasar permohonan mereka itu tidak jelas objeknya. Dan yang kelima, PWBS ini didirikan tahun 2016, sedangkan PWBS itu tahun 2021 yang tidak pernah didaftarkan ke Berita Negara atau Lembar Negara. Dan yang keenam,
klaim yang selama ini dilakukan oleh YPS atau WWS tidak jelas alas haknya, hanya berdasarkan cerita, pendekatan, wacana dibuat sendiri selama ini yang diamini oleh pemerintah, baik itu pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di BPN. Jadi dari beberapa penyampaian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa dasar pengaduan yang dilakukan oleh pihak PWPS ini sudah tidak jelas. Baik objek yang diajukan mereka itu tidak jelas berdasarkan surat keterangan lurah, apalagi kop surat yang diajukan oleh pihak PWPS. Terutama permohonan pengajuan yang dilakukan oleh PWPS ini jelas tidak berdasarkan aturan yang ada di Kementerian BPN atau BPN Kabupaten Sumeneb, karena istilah yang saya ambil, pengajuan mereka itu lewat dapur sehingga bisa langsung diolah menjadi sop, baik itu sop iga ataupun sop buntut, seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Kurniadi bagaimana enaknya ke depan agar permasalahan ini biar tidak berlarut-larut, biar enak tentunya, karena terus terang Pak Kurniadi ya, sebetulnya diskusi ini akan panjang, tetapi berhubung sudah waktu jam 10 malam, 3 jam sudah kita ini diskusi, sebetulnya banyak permasalahan, terutama yang disebutkan oleh Pak Kepala Desa Kebun Agung itu terkait masalah sertifikat hak pakai yang dibuat atau yang diajukan oleh pihak Yayasan Penambahan Sumolo pada tahun 2009 pada saat pelaksanaan prona atau adjudikasi itu banyak, tapi masih belum dibahas, hanya sebagian yang diserempet-serempetkan tadi. Itu sebanyak kurang lebih 89 hektar, kurang lebih 89 hektar dari 301 sertifikat yang terletak di 11 kecamatan, di 11 desa, 3 kecamatan. Itu kurang lebih 89 hektar. Yang paling banyak itu di Desa Tukung, kurang lebih 52 hektar, 165 sertifikat, di mana sebagian itu sudah terjual. Sertifikat hak pakai itu yang diajukan oleh Yayasan Penambahan Sumolo itu pada tahun 2009, tahun 2016 sudah ada yang terjual. Petunjuknya tanah negara. Dalam sertifikat itu tidak dijelaskan pemanfaatan lahan yang diajukan itu untuk apa? Apakah untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk lomba karung, atau pembuatan gedung-gedung dengan memperkaya diri sendiri juga tidak jelas. Dan juga masa berlaku sertifikat itu juga tidak dijelaskan. Mungkin pembahasan ini akan kita diskusikan lagi ketika ada pihak-pihak yang berwenang seperti Kepala BPN atau BPN, dari pihak kejaksaan, kepolisian, termasuk dari beberapa perangkat desa yang pernah terjadi kasus permasalahannya ini bersedia atau berkenan hadir nantinya dalam forum diskusi ini. Mungkin Pak Kurniadi bisa menambahkan? Closing statement itu. Iya. Kata pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Menurut Pak Dandim saya pasti dicatat telah datang terlambat, tapi kalau menurut kebudayaan kita masih belum terlambat, karena hitungan waktu itu kalau kita satuannya hari, jadi kalau masih belum lewat 1 hari belum telat. Saya sebenarnya yang saya garis bawah adalah pada spirit atau semangat yang dibangun oleh teman-teman semua, dan untuk semangat ini saya sangat apresiasi. Akan tetapi apabila FGD ini ingin lebih punya nilai yang bagus, itu perlu ditingkatkan, karena
saya masih ada kebingungan apakah FGD ini mau kita tempatkan sebagai kasus konkret dalam hal ini PS dengan Makodim, atau ini mau kita tempatkan dalam ranah kasus publik. Kalau kasus publik itu nanti hubungannya dengan isu-isu yang tadi banyak didiskusikan. Kalau yang kasus Kodim sendiri justru tidak begitu banyak dibahas, padahal ini yang kasus konkret. Saya tetap sependapat kalau ini juga istilahnya ikut nebeng bersama semangatnya Pak Dandim, tapi polanya itu adalah kan ada kita jalur namanya itu hak gugat warga negara misalnya, citizen lawsuit, itu bisa dipakai. Tapi untuk sampai ke tingkat itu pembahasan tidak lagi seperti ini. Kalau seperti ini ya kalau di warung kopi tidak persoalan, tapi orang ngerti itu hanya wah itu kan gitu. Tapi begitu kita ini pure ingin memperjuangkan hak, jadi kata kuncinya itu adalah memperjuangkan hak. Pak Kepala Desa misalnya, ada banyak kasus begini, warga banyak tertindas, hak atas tanah dirampas misalnya. Apakah kalau saya lihat dari gaya bicaranya sudah Pak Jokowi, Pak Kepala Desa ini, jadi jangan terlalu merendahkan diri tidak mampu, sangat mampu. Lain gitu, sama-sama pemerintahnya, tinggal datang ke BPN minta penjelasan. Lalu tadi dihubungkan, apalagi sudah ada pembahasan dari Guska ini tentang legalitas badan hukum yayasan misalnya. Kenapa sampai tidak masuk di isu-isu itu misalnya? Jadi kalau mau FGD berikutnya itu adalah menguji legal standing atau legalitas ini misalnya. Lalu yang lain kebagian pembahasan ini. Saya menyarankan untuk FGD berikutnya langsung dibuat topik saja. Karena kalau tidak jelas, kita minder juga untuk bertarung gitu loh. Contoh misalnya apa pernyataan tadi memang sama-sama belum pasti, tapi kalau mendengar penjelasan dari Gus Ruska bahwa setiap bahwa KPU terdaftar. Kalau kita penjelasan ini kita telan mentah-mentah, ya maksudnya juga kita tidak jelas seperti apa kan gitu. Tapi kalau yang saya paham, nadir itu, nah, kalau dalam kasus yang konkret ini ya sekarang ini, nadirnya itu adalah perseorangan. Kan itu yang masalah intinya. Nadirnya ini perseorangan, tapi dia tercantum dalam satu badan hukum yayasan. Nah, supaya jelas. Nah, kalau dihubungkan dengan misalnya apakah nadir itu terdaftar? Kalau menurut saya pasti terdaftar. Kenapa? Karena pada saat itu akta ikrar wakaf dibuat, itu dibuat dalam rangkap 5. Sehingga otomatis itu langsung terdaftar. Cuma kan yang menjadi persoalan atas nama siapa itu? Ternyata perseorangan. Nah, disinilah kita boleh merasa cemburu. Loh, kok bisa perseorangan bisa memiliki atau bisa menguasai tanah negara? Itu bisa saja isunya seperti itu. Iya. Jadi apa ya? Misalnya apa relevansinya wakif ini menyerahkan sebidang tanah sebagai wakaf kepada nadir perseorangan? Kan nggak masuk akal. Nah, begitu ada di nadir tanah ini, maka ini sudah tidak bisa dialihkan. Makanya kalau Kodim ingin dapat mempertahankan tanah itu memang nggak bisa. Kenapa? Tanah wakaf itu adalah tanah yang tidak bisa dialihkan lagi itu, Pak. Nggak bisa dipindah tangankan itu. Itu loh. Jadi kalau misalnya ada lagi perkataan yang saya pernah dengar dari sekretaris perkumpulan, ya kita sertifikat dulu nanti pakai kode aja, ya kacau juga itu kan gitu. Bagaimana institusi negara bisa menempati lahan di
telepon berbeda. Ini DTRC, ini TN. Gitu loh Pak. Tapi semangatnya kita gabung tidak persoalan itu. Jadi kembali kepada masalah publik. Kembali. Iya makanya saya dukung. Iya, saya dukung semangat memperjuangkan hak. Jangan takut berperkara. Apa yang takut itu berperkara? Enggak punya duit. Makanya citizen lawsuit, ini ada berapa ya? Ya sudah, datang giliran kan gitu ke sidang itu. Saya kira begitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji sebelum ditutup. Ada hal yang menarik yang perlu kita dalami. Wakaf adalah memisahkan sebagian harta dan itu terlepas begitu saja, tidak boleh ikut. Tapi persoalannya di sini ada yayasan wakaf Panban Subolo. Beda enggak ini? Jelas berbeda. Maka begitu ada yayasan tentu ada anggaran dasarnya. Disitulah kata kunci antara wakaf dengan yayasan Tanah Wakaf Panban Subolo. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan kepada beberapa narasumber. Intinya diskusi ini tidak akan berhenti malam hari ini. Karena terus terang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, diskusi ini sebetulnya sudah mengundang beberapa pihak. Di antaranya Kepala BPN sendiri, dari Kejaksaan, dari Kepolisian. Tetapi sehubungan mungkin hanya via WA, mereka bisa berkelit ini itu. Saya maklum itu. Mungkin lain waktu kita akan kemas diskusi ini sedemikian rupa sehingga tepat sasaran seperti yang disampaikan oleh Pak Kurniadi tentang topik-topik yang akan kita bahas ke depan. Intinya ini perang. Bagaimana kita menyikapi dulu isu mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Kan sudah muncul beberapa masukan, beberapa saran, pemikiran yang saya kira akan menjadi tolak ukur ketika kita akan melangkah ke depan. Oleh karena itu perlu disampaikan nanti bahwa diskusi ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena kami sebetulnya sudah mengundang beberapa pihak untuk hadir. Mungkin lain waktu kita akan kemas dan tidak akan lupa juga akan mengundang bapak-bapak yang hadir pada malam ini dengan topik dan permasalahan yang berbeda. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat demi kepentingan masyarakat Sumeneb ke depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.